Setelah Perang Fijar mereda, kehidupan penduduk Mekah pelan-pelan berjalan normal kembali. Pasar-pasar mulai buka dan para pendatang dari daerah lain juga nampak berdatangan. Peperangan yang baru saja meletus di pasar Ukad setelah mereka lupakan. Kini perhatian mereka kembali pada mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketenaran Mekah menarik perhatian seorang pedagang dari pelabuhan Yemeni. Ia datang dengan membawa berbagai barang dagangan untuk diperjualbelikan di Mekah sekaligus ziarah ke Ka'bah. Nampaknya nasib sial menimpa pedagang yang satu ini. Sesampainya di Mekah, dagangan yang ia bawa langsung diborong oleh Al-Ash bin Wail sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Tapi setelah barang-barangnya ia serahkan, Al-Ash tak mau mengeluarkan uangnya barang sepeser pun. Pedagang itu geram bukan main. Dia merasa telah dikhianati habis-habisan oleh kabar yang mengatakan bahwa Mekah adalah tempat paling menguntungkan untuk berdagang. Keculasan Al-Ash sengaja ia laporkan pada Bani Abd Dar, Bani Mahzum, Bani Sam dan Bani Adi bin Ka'ab. Dia berharap kelompok tersebut berkenan membantunya untuk menagih Al-Ash yang telah berbuat culas. Namun mereka justru acuh tak acuh, bahkan mereka mengancamnya. Maka dengan langkah gontai ia naik ke Bukit Abi Kubais. Di puncak bukit ini ia menyerukan jeritan hatinya yang terlunta-lunta. Lantang, fasih dan jelas menggambarkan kepedihan yang mendalam. Wahai keluarga Fibr, sesungguhnya hartaku teraniaya di tengah-tengah kata Mekah. Ia jauh dari rumah dan hartanya. Ia sedang melakukan ihram. Yang kusut rambutnya, belum melaksanakan umrahnya. Wahai orang-orang yang berada di antara Hijr Ismail dan Hajar Aswad, tolonglah ia. Karena sesungguhnya tanah suci hanya berhak ditempati oleh orang-orang yang sempurna dalam kemuliaannya. Dan tidaklah tanah suci menjadi tempat bagi orang-orang jahat dan pengkhianat. Begitu mendengar syair itu, Zubair bin Abdul Muthalib yang berjiwa patriotik sontak berdiri. Dia langsung memanggil golongan Muthaibin yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Asad bin Abdil Uzza, Zurah bin Kilab dan Taim bin Marah. Zubair berkata pada mereka, "Mengapa semua ini dibiarkan begitu saja?" Untuk menyikapi peristiwa memalukan itu, akhirnya pada bulan Zulqa'dah digelarlah sebuah pertemuan di rumah Abdullah bin Jud'an. Di rumah salah seorang sesepuh Quraisy inilah diresmikan beberapa kesepakatan. Inti dari kesepakatan tersebut adalah menindak tegas segala bentuk pelanggaran, baik pelakunya orang Mekah sendiri ataupun dari luar Mekah. Hal ini dimaksudkan agar kesaliman tidak merajalela di kota Mekah. Di samping itu, perjanjian tersebut juga bertujuan agar semua pihak yang disalimi mendapatkan haknya kembali. Ketika sumpah itu digelar, Nabi Muhammad juga hadir di sana. Hal ini terbukti dari sabda beliau yang diriwayatkan Ibnu Ishaq. Aku beserta paman-pamanku telah menghadiri suatu perjanjian yang diadakan di kediaman Abdullah bin Ja'dean. Jika dibandingkan dengan sumpah itu, maka aku tidak lebih berbangga diri seandainya memiliki hewan yang terbaik sekalipun. Seandainya aku di masa Islam diperintah untuk mentaatinya, niscaya akan kutaati. Setelah perjanjian itu disepakati, mereka segera pergi ke rumah Al-Ash untuk mengambil barang-barang dagangan orang Zubaidi yang dikhianatinya. Akhirnya dengan bantuan beberapa orang yang memprakarsai perjanjian inilah pedagang itu bisa mendapatkan haknya. Kini ia bisa menikmati hasil dari penjualan barang dagangannya yang jauh-jauh dibawanya dari pelabuhan Yemeni.